Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Talk Talk, sebuah podcast yang ngebahas bisnis. Baik, kita akan coba langsung saja. Kita akan membicarakan tentang Charles Ponzi dan sejarah skema Ponzi. Ini penting bagi Anda yang bergerak di bidang multi-level marketing. Baik, langsung saja. Jadi profil Charles Ponzi ini, pertama kali kita akan bahas tentang nama ya. Charles Ponzi ini lahir pada tanggal 3 Maret 1882 di Lugo, Italia. Dia adalah seorang imigran Italia yang dikenal sebagai pelopor skema keuangan yang kemudian dikenal dengan nama skema Ponzi. Nama aslinya adalah Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Cukup panjang ya. Ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1903 dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik. Namun akhirnya, dia menjadi terkenal karena penipuan keuangan yang dia jalankan di awal abad ke-20. Cukup lama ya. Nah, Ponzi ini tumbuh dalam keluarga sederhana di Italia dan sempat menempuh pendidikan di Universitas La Sapienza, Roma. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikannya karena berbagai alasan, termasuk ketidakseriusannya dalam belajar. Saat tiba di Amerika Serikat, ia bekerja sebagai pencuci piring dan menjalani kehidupan yang serba sulit. Sebelumnya, dia memulai karir di bidang apapun. Dan awalnya, karirnya dalam bidang bisnis penuh dengan kecurangan. Nah, awal karir dan kejahatan dari si Ponzi ini ya, kita akan lihat dan kita akan bahas. Jadi teman-teman, Charles Ponzi ini menjalani berbagai pekerjaan kecil-kecilan. Sebelum akhirnya dia mulai menunjukkan sisi manipulatifnya. Nah, jadi memang track record-nya kurang bagus. Nah, yang pertama kita akan bahas pindah ke Kanada dan skandal di Bank Jarosi tahun 1907. Ya, Ponzi bekerja di Bank Jarosi di Montreal, Kanada, yang menawarkan bunga tinggi 6% kepada para deposan. Bank ini sebenarnya mendanai pembayaran bunga dari deposito yang baru, bukan dari keuntungan. Nah, Ponzi ini mempelajari metode ini dan saat bank itu bangkrut, Ponzi melarikan diri ke Amerika Serikat. Sebuah kisah yang penuh dengan manipulatif ya awalnya, tahun 1907 itu. Kemudian pada tahun 1911, Ponzi ini menjadi narapidana pertama, atau dia penjara pertama bagi dia ya. Ponzi pertama kali dipenjara karena memalsukan cek di Kanada. Setelah bebas, ia kembali ke Amerika Serikat tetapi segera dipenjara lagi karena membantu imigran gelap atau imigran ilegal masuk dari Meksiko. Lagi-lagi bermasalah ya. Yang ketiga, inspirasi bisnis. Ini terjadi pada tahun 1919. Nah, setelah keluar dari penjara, Ponzi ini mulai merancang cara untuk cepat kaya. Ide besarnya adalah datang saat ia menerima surat dari Spanyol yang berisi kupon internasional untuk pengiriman balasan atau disebut dengan International Reply Coupon atau IRC. Nah, kupon ini memungkinkan pengirim membayar biaya surat balasan di negara penerima dengan kurs lokal. Nah, disinilah skema Ponzi dimulai, teman-teman. Pada tahun 1919, Ponzi mendirikan sebuah perusahaan bernama Securities Exchange Company. Ia mengklaim bisa memberikan keuntungan 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari melalui perdagangan IRC. Ya. Ponzi mengklaim bahwa ia bisa membeli IRC di negara yang ekonominya lemah dengan nilai tukar mata uang rendah dan menukarnya di Amerika Serikat dengan harga lebih tinggi. Oke, jadi masalah utamanya adalah meskipun idenya terlihat legal, Ponzi sebenarnya tidak benar-benar membeli atau menjual IRC dalam jumlah besar. Jadi sebagian besar uang yang diterima dari investor baru tentunya, digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Nah, teman-teman bisa memahami ya dari sini. Oke, saya ulangi. Jadi, sebagian besar uang yang diterima dari investor yang baru itu digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Nah, cara kerja skema Ponzi ini menarik ya. Yang pertama, daya tariknya tinggi.
Jadi Ponzi menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh bank pada masa itu. Kemudian yang kedua, dana bergulir. Nah, dana dari investor baru ini digunakan untuk membayar investor lama. Jadi menciptakan ilusi bahwa bisnisnya ini menghasilkan uang. Dari sampai sini, teman-teman bisa memahami kan? Oke, yang ketiga, kepanikan dan kebangkrutan. Nah, skema Ponzi ini selalu gagal karena bergantung pada aliran dana masuk yang terus-menerus dari investor. Tentu investor baru. Nah, ketika investor ini berhenti datang, atau join, atau gabung, maka skema itu runtuh. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, puncak kejayaan Ponzi ini pada tahun 1920. Skema Ponzi ini menarik perhatian besar di Boston, Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan, Ponzi ini menerima sekitar 15 juta dolar atau setara ratusan juta dolar saat ini dari ribuan investor. Ponzi menjalani kehidupan mewah, membeli rumah besar, pakaian mahal, dan tentu mobil-mobil mewah. Nah, teman-teman bisa paham kan dari sini? Namun, keberhasilannya menarik perhatian regulator dan fans, wartawan ya. Investigasi mulai dilakukan saat itu dan terungkap bahwa jumlah IRC yang beredar di dunia tidak cukup untuk mendukung klaim bisnis Ponzi. Begitu. Nah, mulailah kehancuran dan keruntuhan serta penangkapan dari si Ponzi ini, teman-teman. Nah, kemudian pada Agustus 1920, Boston Post, itu sebuah surat kabar, menerbitkan serangkaian artikel yang meragukan legalitas skema Ponzi. Pemerintah kemudian melakukan audit keuangan dan menemukan bahwa Ponzi memiliki utang jauh lebih besar daripada asetnya. Kemudian, Ponzi ditangkap pada tanggal 12 Agustus 1920 dan didakwa dengan berbagai tuduhan penipuan. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Akhirnya kena juga ya teman-teman. Nah, setelah keluar, ia terus terlibat dalam skema keuangan ilegal yang lainnya, hingga akhirnya dideportasi ke Italia pada tahun 1934. Kemudian Ponzi meninggal dalam kemiskinan di Brazil pada tanggal 18 Januari 1949. Nah, teman-teman, kita sekarang bicara tentang ciri-ciri skema Ponzi yang tadi kan sejarahnya ya, tidak ada kaitan dengan perusahaan sekarang. Tapi konsepnya kita akan bedah. Teman-teman tentu tahu ya, ada ciri-ciri sebuah perusahaan atau bisnis menjalankan skema Ponzi. Yang pertama adalah janji keuntungan tinggi dengan resiko rendah. Nah, jadi imbal balik atau imbal hasil sangat tinggi dan tidak masuk akal dibandingkan dengan investasi normal. Contoh, yuk gabung 1 tahun dapat A, B, C, D, tapi dengan resiko yang rendah. Tidak ada penjelasan bagaimana bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber keuntungan tidak jelas. Jadi, pelaku skema ini biasanya tidak menjelaskan bagaimana keuntungan dihasilkan. Nah, kalau ada perusahaan yang dia menjelaskan keuntungan itu didapatkan dari A, B, C, D, tentu ini akan benar ya, karena dia menjelaskan keuntungannya dari mana. Kalau yang skema Ponzi, dia tidak menjelaskan ini untungnya dari mana sebetulnya. Ini bonusnya, rewardnya dari mana. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembayaran dari investor baru. Jadi, tidak ada bisnis nyata. Pembayaran keuntungan itu berasal dari uang investor baru. Tidak ada proses transaksi jual beli produk. Jadi pure hanya didapatkan dari uang investor yang baru untuk investor yang lama. Muterin duit. Yang keempat adalah bergantung pada rekrutmen baru. Jadi skema Ponzi ini bisa runtuh jika jumlah investor baru tidak cukup untuk membayar investor lama. Nah, dan akhirnya skema atau konsepsi Ponzi ini merupakan warisan ya. Ada dampak dan warisan Ponzi ini sekarang masih ada. Jadi skema Ponzi ini telah menjadi istilah umum untuk segala bentuk penipuan investasi yang bekerja dengan cara serupa. Contoh modernnya adalah termasuk kasus Bernie Madoff yang menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah ya, dengan kerugian mencapai 65 miliar dolar sebelum terbongkar pada tahun 2008. Nah, Charles Ponzi ini sendiri mungkin tidak menyadari
bahwa metode yang ia kembangkan dulu akan menjadi model bagi banyak penipuan di masa depan, di masa sekarang. Meski ia sudah meninggal dalam keadaan miskin, nama Ponzi tetap dikenal di seluruh dunia sebagai simbol penipuan keuangan. Nah, begitu teman-teman tentang istilah Ponzi. Jadi kalau teman-teman mengatakan, ini Ponzi nih, skema Ponzi nih, harus dipahami dulu seperti apa maksud dari skema Ponzi. Kalau tidak ada produk, tidak ada bonus karena penjualan produk, tidak ada profit, produknya tidak ada sama sekali, itu berarti bisa dikatakan adalah Ponzi. Nah, kalau sekarang di Indonesia banyak perusahaan dan tentu teman-teman harus lihai-lihai mencari dan memahami serta mempelajari perusahaan-perusahaan yang menawarkan konsep serupa. Demikian untuk podcast kali ini di Tok Tok dan jangan lupa subscribe. Selamat pagi semuanya.